Haleluya, kita shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di Amsal, diambil dari Amsal 22 ayat 1. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pesan demi pesan di 3 minggu terakhir ini, saya mengamati bahwa memang betul di awal Juli kemarin Tuhan kasih pesan tentang menjadi teladan, menjadi role model, menjadi model gitu ya. Nah, ketika firman Tuhan datang seminggu kemudian, yaitu minggu lalu, saya agak melihat bahwa rasanya Tuhan masih mau berbicara tentang, meskipun judulnya adalah, pesannya adalah tentang rumah roti, dan kita udah bahas semingguan kemarin tentang hal rumah roti. Tapi saya merasakan rasanya Tuhan masih terus mau berbicara tentang hal menjadi model. Ya, minggu lalu sempat disinggung sedikit tentang bagaimana Daud hidupnya merepresentasikan sebagai rumah roti. Nah, masuk minggu ini ternyata betul Tuhan masih mau terus berbicara tentang model, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tampil menjadi model di dunia ini. Yang mau katakan amin. Nah, pesannya adalah memelihara nama baik. Oh, ternyata ada nama yang mesti dipelihara, Bapak Ibu Saudara. Sehingga lewat nama yang dipelihara itu, nama itu menjadi baik, dan Tuhan Yesus yang juga yang akhirnya dimuliakan, Bapak Ibu. Mari kita buka Amsal 22 ayat 1. Kita sama-sama belajar tentang pesan ini. Nah, kita pikir apa yang lagi Tuhan mau kerjakan nih kalau pesannya terus selama 3 minggu terakhir ini berbicara tentang menjadi teladan. Memang betul Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia kehilangan model, dunia kehilangan teladan, dan Tuhan mau gerejanya, dan Tuhan mau orang-orang percaya, anak-anaknya, untuk menjadi representasi umat Tuhan di bumi ini. Mari kita buka dulu firman Tuhan 22 ayat 1. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, ini yang menjadi penekanannya, yaitu tentang nama baik. Nah, berbicara soal nama Bapak Ibu Saudara, ada orang yang gak terlalu peduli dengan namanya, udahlah apa sih nama, ya gitu ya. Bahkan seorang sastrawan terkenal Inggris, kita tahu ya, William Shakespeare, dia pernah bilang, apalah arti sebuah nama, katanya. Apakah betul itu Bapak Ibu Saudara? Nama adalah gak ada apa-apanya, hanya semua sebuah sebutan. Oh, ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Bahkan Alkitab, kita melihat Alkitab itu, bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu pun dia memahami sekali tentang makna sebuah nama, ya. Orang-orang dari budaya timur pun adalah sama, kurang lebih dia menekankan tentang, wah, nama itu sesuatu yang penting katanya. Bukan hanya bagaimana menjaganya, tapi maknanya juga sendiri harus memiliki suatu makna-makna tertentu. Ya, orang-orang Yahudi begitu ya. Kalau kita perhatikan di Alkitab, penamaan itu ada satu tujuan, ada satu maksud. Misalnya seseorang, orang tua kasih nama kepada anaknya, ada kandungan artinya. Jadi nama itu, kita Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut pelajaran tentang identitas kerajaan surga, tentu sudah paham bahwa nama itu bukan cuma sebutan membedakan A dari B. Nama itu sebetulnya panggilan profetik yang akan menghidupi seseorang yang menyandang nama tersebut, Bapak Ibu. Oke, saya nggak akan banyak bicara soal itu. Nah, ada orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan suatu harapan, ada suatu makna supaya nanti anak ini menjadi hidup yang baik, menjadi punya masa depan yang baik. Ada orang tua kasih nama seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang memberikan nama seperti apa yang Tuhan pesankan untuk memberikan nama kepada anaknya, kepada seseorang berdasarkan apa yang Tuhan berikan. Ya, Ishak itu sebenarnya bukan nama asli saya, KTP saya kan bukan Ishak, Bapak Ibu Saudara. Tapi dulu saya pernah dikasih Tuhan lewat gembala gitu ya. Beberapa dari kita juga dapat nama itu dari Tuhan kan. Beberapa yang saya kenal yang menyandang beberapa nama baru itu kan ya Tuhan yang pesankan, nah Tuhan kasih nama ini buat kamu gitu. Nah, ada orang ngasih nama karena berdasarkan apa yang Tuhan berikan. Ada orang juga bisa kasih nama seseorang berdasarkan peringatan-peringatan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kita kan suka gitu Bapak Ibu Saudara. Misalnya gini, Yusuf kasih nama anaknya siapa namanya? Efraim dan Manasye. Ternyata makna Efraim dan Manasye adalah sebenarnya peringatan buat Yusuf ketika di dalam masa-masa kesesakan, di dalam pembuangan pada waktu itu. Efraim kalau nggak salah tetap berbuah di masa kesesakan. Ini mengingatkan dia bahwa dulu dia pernah mengalami kesesakan, namun tetap berbuah. Ada juga orang-orang yang memberikan nama berdasarkan tokoh-tokoh yang dikagumi supaya dengan harapan bahwa
kehidupan tokoh itu yang mungkin akan menghidupi nama si orang yang diberikan nama. Ada juga lucu Bapak Ibu Saudara, suku-suku tertentu yang memberikan nama berdasarkan benda pertama yang dilihat waktu anaknya dilahirkan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau yang dilahirkan botol, yang nama anaknya si botol. Oh ya, itu hanya sekedar contoh bagus. Nah artinya memang banyak hal, banyak cara orang dalam memberikan nama pada seseorang. Nah, namun yang tadi dimaksud di Amsal ini kan tadi nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, nama baik itu apa maksudnya? Nama baik itu bukan nama bermakna atau nama indah. Ternyata nama baik itu berkaitan dengan bagaimana nama yang disandangnya itu berkaitan dengan pribadi atau perilaku orang yang menyandang nama itu. Baik enggaknya sebuah nama itu tergantung kehidupan atau perilaku si orang yang menyandang nama tersebut. Nama itu menjadi nama yang baik apabila mungkin secara makna mungkin biasa-biasa aja, tetapi karena orang yang menyandangnya tahu bagaimana membawa nama itu, sehingga nama itu memuliakan Tuhan, kan akhirnya menjadi nama baik. Yudas misalnya Bapak Ibu Saudara, Yudas itu memiliki nama indah. Yudas itu maknanya luar biasa. Yudas itu umat pemuji dan penyembah yang diambil dari Yehuda, Yuda. Nah, ternyata kehidupannya juga memberikan nama itu sebuah nama yang baik. Dari apa? Dari perilaku yang dia lakukan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi yang dimaksud dengan nama baik itu nama yang berkaitan dengan kehidupan sang penyandang nama tersebut. Nah, Salomo waktu dikatakan mengajarkan bahwa nama baik ternyata lebih berharga daripada kekayaan besar. Nggak salah sih Bapak Ibu Saudara orang mau kaya ya, nggak salah orang mengejar untuk menjadi kaya. Tetapi ternyata di Amsal 22 ini dikatakan bahwa juga harus diperhatikan cara di dalam mendapatkan kekayaan itu dan tujuan dari apa yang diinginkannya itu, karena ini menyangkut tentang nama baik yang disandang orang tersebut. Ada nama, karena gini, memang nggak, siapa sih yang nggak mau memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, tetapi kalau itu hanya akhirnya mengorbankan nama. Sedangkan kita tahu ketika nama menjadi tercemar Bapak Ibu Saudara, maka di akhirnya orang-orang mulai nggak percaya dan orang-orang mulai menjauh. Karena apa? Karena nama yang disandang ini tidak disertai dengan suatu tindakan yang tepat. Misalnya kalau di Alkitab Sakeus kalau dibilang kaya banget buat orang-orang masa itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian orang-orang kurang begitu suka sama Sakeus. Orang-orang bahkan membenci Sakeus. Karena apa? Cara Sakeus di dalam mendapatkan kekayaan itu. Ternyata ini membuat orang-orang kan enggan mendekat sama Sakeus. Jadi nama yang disandang Sakeus itu bukan sebuah nama baik. Meskipun mungkin nama Sakeus itu adalah sebuah nama baik. Maka itu salah satu mungkin alasan kenapa Sakeus naik ke atas pohon waktu Yesus datang, bukan semata-mata karena dia pendek. Betul lah, kita mencatat dia pendek, makanya naik pohon. Tetapi kalau orang-orang nggak terlalu senang sama yang namanya Sakeus ini, ketika dia melihat Yesus datang, waktu dia mau menyelinap di antara kerumunan orang, mungkin orang-orang juga akan sikut dia, jangan dekat-dekat seperti itu. Akhirnya dia naik pohon, mungkin gara-gara itu. Nah artinya, orang memperhatikan bagai sepak terjang seseorang, sehingga membuat apakah nama yang disandang itu menjadi sebuah nama baik atau nama yang kurang begitu baik Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah inilah menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Di tengah-tengah kehidupan yang gak mudah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan yang bahkan dikatakan sukar, bahkan memasuki masa yang semakin sukar. Nah Tuhan mau kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tetap kita juga, betul kita banyak kebutuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita juga diperhatikan bagaimana kita cara kita mengejarnya supaya jangan apa yang dilakukan kita lakukan menjadi salah dan kemudian mencemarkan nama baik yang ujung-ujungnya sebetulnya bukan soal nama diri pribadi kita, ujung-ujungnya kan orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah si orang Kristen itu katanya. Nah inilah yang menjadi mencemarkan nama Tuhan juga. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi pesan Tuhan buat kita, buat saya, Bapak Ibu dan Saudara. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah kita pernah belajar tentang yang dikatakan etika kekristenan. Ada dua hal ya di dalam etika kekristenan, cara menentukan hasil menentukan cara. Nah
Cara menentukan hasil adalah gini, Tuhan memperhatikan cara yang kita lakukan untuk memperoleh sebuah hasil tertentu. Tetapi yang kedua adalah hasil menentukan cara. Pokoknya hasilnya yang penting, cara gimana nanti. Nah ini dikatakan menghalalkan segala cara. Nah ini yang Tuhan juga mungkin ingatkan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan cara-cara di dalam memperoleh prestasi, cara-cara dalam memperoleh hasil. Memang banyak cara. Ada istilah banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi Tuhan mau juga kita memperhatikan cara dan langkah-langkah kita di dalam mengejar sebuah hasil. Apapun hasilnya ya, nggak mesti selalu berupa pekerjaan, usaha dan lain, apapun. Misalnya di dalam pelayanan, di dalam apa. Ada cara motong kompas dan lain-lain. Mungkin ini yang perlu diperhatikan supaya apa? Tetap kita membawa keharuman nama Kristus lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Namun ada juga orang yang berkata bahwa aku nggak terlalu peduli soal nama. Mau orang bilang apa kek, mau orang ngomong apa kek, aku nggak peduli. Kenapa harus dibatasi segala nama seperti itu? Oh, Bapak Ibu Saudara, ternyata kan kita belajar hari ini. Makanya Tuhan kasih pesan ini, bahwa ada nama juga yang harus kita pelihara. Mungkin kita merasa bahwa nggak ada orang yang kenal kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang nggak ada yang kenal kita? Bapak Ibu Saudara dikenal minimal oleh anggota keluarga, oleh pasangan hidup, oleh anak, oleh orang tua, oleh sanak, oleh rekan-rekan di gereja. Dengan itu aja kita dikenal orang. Ya, ini nggak berbicara lingkup yang jauh lebih luas, dan nggak bicara soal lingkup kota atau bangsa. Lingkup dari komunitas terkecil yang kita jalani, itu aja kita dikenal nama kita oleh lingkup terkecil itu. Nah, Tuhan mau baik lingkup kecil maupun lingkup besar, Bapak Ibu Saudara, tetap Tuhan mau kita membawa nama baik. Karena bukan cuma sekedar membawa nama kita, tetapi juga ternyata kita di belakangnya itu ada nama Kristus di belakangnya itu. Dan ini yang memang harus dijaga. Itulah sebabnya kalau kita mau belajar pada pagi ini, ada begitu banyak. Ternyata gini, waktu seseorang memelihara nama baik dalam kehidupannya, ternyata keuntungannya itu buat kita. Ternyata ada keuntungan-keuntungan yang mungkin kita nggak sadari, Bapak Ibu Saudara. Oke, yang pertama adalah ternyata ketika seseorang menjaga nama baik, dia memiliki sebuah nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Ternyata dalam pandangan mata Tuhan, orang ini punya nilai tersendiri. Ada satu nilai yang di mata Tuhan nggak bisa dipungkiri gitu. Nah ternyata, kalau seseorang di dalam pandangan mata Tuhan memiliki sebuah nilai yang luar biasa, maka ternyata kalau kita perhatikan, ada beberapa contoh hidup-hidup orang itu sama Tuhan dipelihara, bahkan akhirnya ujung-ujungnya Tuhan percayakan sebuah berkat-berkat yang luar biasa. Oh, ternyata kita nggak nyangka ya, ini bicara soal nama aja, ternyata Tuhan juga sangat concern dengan yang namanya menjaga nama. Kita lihat dulu di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 4. Mengenai engkau, jika kau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Ini Tuhan lagi bicara sama Salomo. Jika kau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada, diulang lagi, kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Gak terlalu sering Salomo berjumpa dengan Tuhan. Ini perjumpaan yang kedua kali. Yang pertama adalah ketika Salomo hendak menjadi raja. Nah, kedua kali ini ketika dia sudah mulai memerintah. Dan pada waktu itu Salomo baru saja menyelesaikan istana, baru saja menyelesaikan bait Allah yang megah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, bahwa Tuhan bilang begini, bahwa jika engkau hidup sama seperti, jadi Tuhan gak bilang gini, jika engkau hidup baik, berkenan, melakukan kehendakku dan lain-lain, maka aku akan meneguhkan. Oh, ternyata Tuhan selalu pakai contoh nama Daud. Jika engkau hidup seperti Daud ayahmu, maka
Kerajaanmu akan kuteguhkan sampai selama-lamanya. Ternyata Tuhan gak main-main, bahwa Tuhan bilang sama Salomo, kalau kau hidup seperti Daud, ini kerajaan akan terus sampai selama-lamanya, seperti yang kujanjikan kepada Daud. Lagi-lagi Tuhan mengulang sebuah nama. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, nama Daud itu menjadi patokan di mata Tuhan buat seluruh raja-raja di Israel atau raja-raja Yehuda pada waktu itu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Raja-Raja, ternyata ya di mata Tuhan yang jadi patokan adalah Daud. Kepada Salomo pun, kalau engkau hidup seperti Daud, maka kerajaanmu akan ketugan seperti yang berjanjikan kepada Daud. Nanti kepada raja lain bilang begitu. Raja ini akhirnya disingkirkan sama Tuhan karena tidak melakukan seperti yang Daud lakukan. Wow, betapa luar biasa. Artinya di mata Tuhan, ini nama Daud itu luar biasa sekali. Karena apa? Ternyata kita tahu kan, Daud adalah seorang yang benar-benar mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan orang tanpa salah. Bahkan ada kesalahan-kesalahan yang luar biasa yang Daud lakukan. Tetapi kemudian kita tahu ya, kita sering bahas tentang itu. Bagaimana respon-respon Daud tentang ketika dia bersalah, mengakui, dan dia kemudian mencari kemudian kehendak Tuhan selanjutnya. Nah, di mata Tuhan ternyata kehidupan Daud ini menjadi sebuah patokan. Ini namanya di mata Tuhan ini, Daud ini harum Bapak Ibu Saudara. Sehingga maka Tuhan bilang, maka nggak akan terputus sampai selama-lamanya keturunan Daud. Maka kalau kita dua kerajaan kan, Israel terbelah dua kan. Satu kerajaan utara namanya Israel, yang dulunya pernah Israel. Nah, satu jadi utara Israel, satu Yehuda. Nah, kenapa Tuhan berjanji gak akan terputus? Karena dari keturunan Daud ini akan lahir Yesus. Maka apapun yang terjadi dari antara raja demi raja, Tuhan terus mempertahankan supaya keturunan demi keturunan itu jangan terputus. Beda dengan kerajaan Israel. Kadang-kadang rajanya siapa, anaknya siapa digantikan sama orang lain. Putus kan itu. Tapi demi untuk mempertahankan lahirnya Yesus dari keturunan Daud, maka raja demi raja terus dipertahankan untuk disambung terus sama Yesus. Jadi betapa luar biasa. Jadi ketika seseorang memiliki nama baik di hadapan Tuhan, maka ternyata ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan berikan kepada orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Waktu hari Minggu kalau nggak salah ya, kita belajar bagaimana Tuhan mempromosikan seorang yang bernama Ayub. Iblis, dari mana? Nih, kau perhatikan gak hambaku Ayub? Ayub 1 ayat 8. Seorang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan apalagi satu lagi, takut akan Allah. Jadi ternyata di hadapan Tuhan, ini nama Ayub sengaja dipromosikan, bahkan sengaja panggil iblis. Lihat, perhatikan gak nih Ayub? Ternyata di mata Tuhan, Ayub ini memiliki kualifikasi yang luar biasa. Tantangan boleh datang dalam kehidupan Ayub, tapi lihat pembelaannya Tuhan, dan akhirnya diberkatilah Ayub secara luar biasa. Jadi artinya ketika seseorang memelihara nama baik, ternyata ini bukan urusan cuma soal jaga nama kayak begitu, tapi ternyata ini memelihara supaya di dalam pandangan mata Tuhan ini nama kita juga tetap di hadapan Tuhan dipandang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau seseorang nggak cueklah, nama mau boleh apa aja, tapi di Alkitab kenapa ada nama-nama Isabel? Kenapa kita juga nggak pilih nama Isabel? Ada nama Ahab, ada nama Yerobeam, ada nama Yudas. Karena kita tahu orang-orang menyandang nama itu adalah orang-orang hidupnya sembarangan, adalah orang-orang hidupnya mungkin menghujat atau bahkan mengkhianati Tuhan. Artinya nama itu baik enggaknya ternyata ada kaitannya dengan apa? Sepak terjangnya seseorang. Ada kaitan dengan reputasi dari apa yang dilakukan oleh orang itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika seorang memelihara nama baik yang pertama tadi, ternyata di mata Tuhan itu punya nilai tersendiri. Katakan sama-sama, punya nilai tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika seseorang memelihara nama baik, Bapak Ibu Saudara, otomatis nama baik itu akan menjadi panduan, menjadi guidance, menjadi tuntunan. Wah, gimana caranya nama menjadi tuntunan? Ya, kita buka Amsal 11 ayat 3. Dari per poin-poin ini juga kita sama-sama belajar. Ya, oh iya, ternyata ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa dibalik ketika seseorang memelihara nama baik.
Amsal 11 ayat 3 di situ dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ternyata orang yang berintegritas ini otomatis integritas ini yang akan memandu langkahnya. Jadi ketika seseorang sadar, Bapak Ibu Saudara, oh ya, kita sebagai orang-orang percaya harus ada menjaga nama kita. Ternyata gini, ketika orang sadar bahwa ada nama baik yang harus kita jaga tanpa disadari, ternyata nama yang kita jaga itu sebagai sebuah peringatan dini buat kita. Ternyata nama yang kita jaga itu sebagai dikatakan backup warning system, ya, sebelum sesuatu terjadi, ternyata nama ini yang akan memperingatkan kita. Artinya gini, seseorang akan mikir 2 kali untuk melakukan sebuah tindakan ketika menjadi pertimbangan, aduh kalau aku lakukan ini, sebuah tindakannya gegabah, waduh maka namaku bisa jadi jelek. Nah gini tuh Bapak Ibu Saudara, dia akan memberikan sebuah pertanyaan kepada dirinya, kalau aku melakukan ini, jangan-jangan nama Tuhan akan menjadi dicemooh. Enggak. Nah itulah dikatakan backup warning system, sebuah sistem peringatan dini untuk menjaga untuk kita enggak melanjutkan, enggak melakukan hal-hal yang mungkin kita pikir ini akan berbahaya dan mungkin akan enggak membawa sebuah kebaikan. Nah ini yang menjadi sebuah peringatan dini buat kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari saya juga Bapak Ibu Saudara, mungkin ada aja orang-orang yang kan menawarkan, ayo Pak, nggak apa-apa lah, lakukan ini dan lain-lain. Nah memang ketika hal-hal apa yang menjaga kita, ya kebenaran, ya firman dan lain-lain. Nah, salah satunya orang juga akan bertanya kepada dirinya sendiri, kalau aku lakukan ini dan akhirnya nama Tuhan kan bisa dicemooh, enggak lah, gitu ya. Nah itu contohnya kan bisa dalam banyak hal. Nah ini menjadi sebuah penuntun, menjadi sebuah guidance dalam kehidupan seorang. Jadi nama baik yang kita pelihara ini secara nggak langsung ini yang akan menjadi penuntun, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata ketika seseorang memiliki nama baik, maka itu akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Wah, seperti apa nih menjadi penolong? Amsal 10 ayat 9. Ini banyak ayat ini di Amsal. Amsal 10 ayat 9 bilang begini, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Apa sih yang dimaksud dengan menjadi perlindungan atau menjadi proteksi? Bapak Ibu Saudara ingat kisah tentang bagaimana ketika Daud disuruh Samuel untuk membinasakan orang-orang Amalek seluruhnya, dari raja sampai binatang. Ada ingat kisahnya? Yang disuruh sama Samuel siapa? Bukan Daud ya? Nah, ketika kita tahu, ini ada maksudnya saya nanya gini Bapak Ibu Saudara. Ternyata tahu kan, bukan Daud kan? Saul kan? Jadi waktu seseorang berbicara negatif tentang seseorang yang menyandang nama baik, maka ada orang-orang yang akan mengoreksi, bukan dia, nggak mungkin dia, mestinya Saul. Saudara paham maksudnya? Jadi ternyata nama baik itu tanpa kita sadari memproteksi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang baca berita, kan ada baca berita melalui surat kabar, majalah, kemudian ada yang lewat internet. Nah, terakhir saya suka sekali membaca berita-berita di internet kan, dari sumbernya kan beda-beda ya, ada Liputan 6, ada apa seperti itu. Saudara yang memiliki gadget kan bisa baca berita itu dari sana. Satu memang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, dan berita-berita yang terkini pun lebih cepat masuk seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan bukan hal itunya, tetapi ternyata kalau membaca dari internet ini ada orang-orang yang memberi komentar, ya. Jadi pembaca ketika dia membaca sebuah berita, dia dengan bebas boleh memberikan komentar dia dan dimasukkan ke situ, dan kita bisa baca, oh komentar orang ini ketika diberitakan sebuah tokoh. Nah, kemudian kan ada tokoh-tokoh antagonis Bapak Ibu Saudara.
Ada tokoh-tokoh yang kurang disukai ya di bangsa ini. Entahkah orang-orang yang kehidupan perilakunya yang kacau balau, ya artis-artis yang nakal, anggota-anggota DPR yang nakal, pejabat-pejabat yang nakal, banyak yang nakal ternyata. Nah, ketika diberitakan tokoh-tokoh yang nakal-nakal ini, kemudian lihat komentar-komentarnya. Wah, yang nambahin ini, yang ngomong ini, yang kadang-kadang ini, tokoh-tokoh yang dianggap negatif oleh masyarakat, ketika mencoba melakukan sesuatu yang baik pun, komentarnya ternyata tetap aja komentarnya negatif, tetap aja komentarnya jelek. Jadi seolah-olah seperti udah dicap. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau yang diberitakan adalah tokoh-tokoh yang memang masyarakat tahu lurus jalannya, bersih, jujur, yang ternyata jumlahnya juga sangat sedikit sekali Bapak Ibu Saudara. Nah kadang-kadang kan ini kan yang dibombastis dan dengan fitnahan, dengan segala tuduhan-tuduhan dari orang-orang, dari pihak-pihak lawan. Ternyata lihat komentarnya Bapak Ibu Saudara, dari para pengguna internet atau netizen ini. Komentarnya apa? Pembelaan. Sedangkan yang bersangkutan mungkin jauh daripada pemberitaan itu. Mungkin dia lagi ngapain kali Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia juga nggak tahu lagi diberitakan seperti ini. Tetapi ternyata ada apa? Ada pembelaan dari orang-orang yang memang sadar bahwa ternyata nggak gitu, nggak seperti itu, maju terus Pak, dan lain-lain seperti itu. Jadi gini, ada satu perlindungan tanpa orang yang bersangkutan tahu bahwa dia lagi dilindungi. Kenapa? Karena dia selama ini memelihara sebuah nama baik. Ketika fitnahan datang dalam kehidupan orang-orang percaya, ketika kita menjalin sebuah kehidupan yang baik, Bapak Ibu Saudara, menjalin sebuah kehidupan yang terus berusaha untuk mau berkenan di hadapan Tuhan, kemudian datanglah sebuah fitnah, kemudian datanglah sebuah berita miring bahwa dia terlibat ini dan itu, Bapak Ibu Saudara, tanpa orang itu tahu bahwa dia sedang diberitakan itu, maka otomatis nama itu Bapak Ibu Saudara yang akan melindungi dia. Nggak mungkin, rasanya nggak mungkin. Nah, ngerti Bapak Ibu Saudara, ada sebuah perlindungan. Itulah keuntungan ketika kita memelihara kehidupan baik di hadapan Tuhan, maka perlindungan itu datang otomatis sendiri. Memang perlindungan itu Tuhan yang akan melakukan, tetapi Tuhan bisa gunakan orang-orang untuk jagai kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah keuntungan daripada hal seperti itu. Ketika Daud suatu hari di kudeta, ya, ini lagi kemarin kan belum lama ada kudeta di Turki. Ketika Daud suatu kali dikudeta oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Waduh, memang anaknya pakai cara-cara, pokoknya singkat cerita berkuasalah Absalom. Dan Daud sebelum Absalom masuk istana, Daud udah lebih dulu keluar dari istana dan pergi menjauh, karena dia tahu ini Absalom bisa menjadi gila dan bantai semua keluarga yang termasuk Daud. Maka Daud menyingkir terlebih dahulu. Nah kalau kita perhatikan, ini kisahnya memang mengharukan, saudara, kalau pernah baca. Bagaimana ketika Daud keluar, Daud udah bilang, udah jangan ada yang ikut, kau setialah sama Absalom. Itu nama-nama orang-orang yang setia sama Daud. Satu persatu ikut. Biarpun Daud perintahkan tetap di sana, enggak, aku mau ikut, aku mau setia. Luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang datang dari jauh, sengaja datang untuk memberi perbekalan sama Daud. Artinya ternyata Daud memiliki satu reputasi yang luar biasa, sehingga orang-orang yang datang dari jauh pun, yang entah siapa yang sebelumnya nggak pernah ada cerita, tiba-tiba muncul, dia sokong Daud, dia temani sepanjang perjalanan, anak-anak buah dikelilingi oleh anak-anak buah yang pengawal-pengawalnya yang setia. Ini bukti bahwa ternyata selama ini Daud menjaga kehidupannya dengan baik, sampai akhirnya kembali lagi ke istana dan memerintah. Saya ingat mungkin ada Bapak Ibu Saudara ingat beberapa pengusaha di masa Krismon 98. Pernah satu kali ada seseorang berkata bahwa, waduh, dia benar-benar habisnya bukan nol katanya, minus berlipat-lipat dari apa yang sebelumnya dia miliki. Tapi dia bersyukur katanya bahwa selama ini dia memelihara nama baik. Dalam keadaan yang minusnya udah begitu banyak, bahkan saya menjadi orang yang paling miskin katanya. Tapi dia sadar bahwa ternyata selama itu dia ada memelihara sebuah nama baik.
Maka dengan segala keberadaannya yang udah serba minus itu, dia mulai jalin hubungan lagi. Nah ternyata orang-orang yang selama itu dia menjalin sebuah hubungan, orang ini mulai bantu dia, orang ini mulai bantu dia, orang ini mulai bantu dia. Dan hari ini posisinya jauh sekali di atas dari banyak orang. Dan kemudian dimulai melayani Tuhan. Nah, artinya apa? Ada sebuah keuntungan ketika orang menjaga nama baik dalam kehidupan ini, Bapak Saudara. Ada proteksi, jadi katakan ada guidance, ada penuntun. Bahkan di mata Tuhan itu punya pandangan yang nyata, bernilai. Yang keempat, jarang ada poin keempat ya. Orang yang memelihara nama baik yang ternyata memperoleh kemurahan, bukan hanya dari Tuhan, bukan hanya dari manusia, tapi juga dari Tuhan. Rasanya di poin ini beritanya belum lama, masih hangat. Berita tentang Rut, ya kita baca dulu. Rut pasal 3 ayat 11. Apa yang membuat Rut kemudian kehidupannya terangkat kembali, Bapak Ibu Saudara? Ini gak lepas dari reputasi Rut. Ya kan, kita udah bahas itu selama seminggu kemarin. Rut 3 ayat 11 bilang begini, oleh sebab itu anakku, ini yang ngomong Boas. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ternyata tanpa Rut sadari, namanya dikenal sekota bahwa dia perempuan baik-baik. Ternyata bukan cuma sekedar seorang perempuan baik-baik, ternyata di dalam terjemahan lainnya adalah dia seorang a woman with a noble character. Seorang wanita yang memiliki karakter yang punya sebuah harga yang luar biasa, karakter yang indah, yang jauh di rata-rata kebanyakan orang. Nah hal inilah yang membuat Rut kehidupannya terangkat. Kita tahu kisah Rut, Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu lalu kita sering dengar kisah Rut, hari ini saya tambahin biar kenyang banget, Bapak Ibu. Nah kisah Rut ini begini. Rut kan kita tahu keputusannya kan, wow, ini keputusannya kan luar biasa. Kehidupannya nggak mudah. Dia nikah dengan seorang suami dan suaminya meninggal. Entah dia sama yang Mahlon, entah sama yang Kilion, kan nggak tahu persis. Tetapi memang dua-dua anak Naomi meninggal. Dan Rut menjalani sebuah kehidupan yang nggak mudah. Kemudian akhirnya semua laki-laki itu meninggal. Akhirnya ketika Naomi hendak pulang ke Bethlehem, kan Rut diajak. Ketika sampai di singkat cerita, dan disitulah kan keputusan Rut untuk bukan hanya ikut Naomi aja, tapi Rut mengambil keputusan untuk ikut Allahnya Naomi. Dan ternyata bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi dia menjalani kehidupan seperti yang Allahnya Naomi ajarkan. Nah kemudian kembali ke Bethlehem. Kehidupan di Bethlehem pun, Naomi dan Rut pada waktu itu juga masih kehidupan yang nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya waktu Naomi kembali ke Bethlehem, mungkin Naomi berharap bahwa ada warisan dari Elimelek, karena Alkitab mencatat ternyata Elimelek ini memang dari keluarga yang kaya, dan dia berharap mungkin barangkali ada ya sedikit banyak ada warisan Elimelek yang mungkin masih bisa dia ambil. Ternyata hukum pada waktu itu, kalau Elimeleknya udah nggak ada, ya mungkin anaknya ya yang pria. Oh ternyata dua anak prianya pun udah meninggal kan. Maka Naomi hanya status sebagai janda Elimelek, dia nggak bisa terima warisan itu. Ada Rut. Rut juga ternyata suaminya juga udah meninggal, jadi Rut juga nggak bisa klaim itu. Ya udah, akhirnya dia menjalani sebuah kehidupan yang nggak mudah, di mana Rut mulai mengambil pungutan-pungutan jelai yang berjatuhan, karena status sebagai orang Moab ini nggak mudah juga pada waktu itu. Nah namun ketika Boas melihat siapa sih itu, gitu ya, oh itu Rut, diceritakan dan lain-lain, dan akhirnya banyak orang berbicara baik tentang Rut di hadapan Boas. Maka Boas bilang, nah di sini mulai. Ketika seseorang memelihara kehidupan yang baik, memelihara nama yang baik, Boas yang tadinya belum pernah dengar siapa ini orang, kemudian pegawai-pegawai cerita, ini Rut. Rut itu mantunya Naomi, ini suaminya Elimelek, suami Naomi itu. Nah sampai akhirnya Boas tahu. Nah mulailah favor, kemurahan, baik dari Tuhan, baik dari manusia turun atas Rut. Gini deh, kalau memang dia orang baik, dia kan memungut jelai, ini kerjaannya.
tolong kalian kalau ngangkat jelai sedikit ditumpahin ke bawah. Jadi dia nggak mungut dari ya sisa-sisa yang jatuh. Engkau sengaja tumpahkan biar dia ngambilnya banyak. Nah ini kan sebuah kemurahan yang diberikan buat Ruth. Karena apa? Ruth punya reputasi yang luar biasa. Bahkan orang-orang sekota tahu siapa Ruth. Dan akhirnya kan kemurahan demi kemurahan terjadi. Sampai kemudian Boaz bersedia menebus. Mau nebus Naomi kan udah tua lagi. Tebus yang Ruth aja deh. Dikawinin aja deh. Ya, akhirnya kan dikawinin. Dan mungkin dengan dikawinin maka bukan hanya harta Boaz, tetapi harta Elimelek kemudian kan mengalir kembali karena memang udah ditebus oleh sanak daripada Elimelek. Boaz ini sanak daripada Elimelek yang memang hukumnya harus ada dari salah seorang dari sanak Elimelek yang nebus dua perempuan ini terlebih dahulu. Nah kemudian Ruth juga mendapat kemurahan dari Tuhan. Ya memang semua kan dari Tuhan. Masuklah nama Ruth di Matius pasal yang pertama. Silsilah Yesus. Boaz dan Ruth punya anak kan namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak Daud. Dari keturunan Daud lahirlah suatu hari kelak yang namanya Yesus. Dan masuklah nama Ruth. Orang Moab kok masuk dalam silsilah Yesus. Ini semua karena kemurahan. Karena ada sebuah nama yang dipelihara dalam kehidupan Ruth. Nama baik ini dikenal sekota. Ternyata seorang yang memiliki noble character. Karakter yang indah, karakter yang terpuji. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri ini, karena ada orang berpikir, Pak bagaimana dengan saya? Mungkin nama saya nggak sadar, saya nggak pelihara dengan baik. Nah gimana sekarang melalui pesan Tuhan ini untuk memelihara nama untuk tetap baik? Di Alkitab ada beberapa contoh, tetapi saya memberikan contoh dari kehidupan nyata Bapak Ibu Saudara. Di zaman dulu di Amerika ada seorang dokter. Dokter ini namanya Dokter Samuel Alexander. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar nama ini, Dokter Samuel Alexander. Ini seorang dokter yang memiliki tadinya sebuah reputasi yang baik. Tapi suatu kali ketika ini zaman Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika yang ke-16 kalau nggak salah. Ketika Abraham Lincoln ditembak, penembaknya lari. Waktu penembaknya lari, dia lompat ke sebuah dari tembok ke tembok mungkin, dan kemudian waktu dia menjejakkan kakinya di lantai di tanah, kakinya mungkin agak retak atau terplecok Bapak Ibu Saudara. Dia cari pengobatan. Nah kemudian Dokter Samuel Alexander ini yang merawat kakinya sehingga kakinya menjadi pulih. Nah ternyata di mata pemerintah Amerika, perbuatan Samuel Alexander ini memiliki dugaan bahwa dia adalah kaki tangan daripada si penembak presiden itu. Sehingga bukti demi bukti akhirnya terbuktilah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dokter Samuel Alexander berkata, aku cuma tolong, aku nggak tahu siapa orang ini. Tetapi lewat sidang pengadilan akhirnya dia harus masuk penjara. Nah, gemparlah seorang dokter Samuel Alexander ini akhirnya menjadi terdakwa. Namanya menjadi buruk Bapak Ibu Saudara. Ternyata nggak disangka ya, kaki tangan penjahat pembunuh presiden Amerika. Nah kemudian Dokter Alexander ini menyadari bahwa bagaimanapun dia harus memulihkan nama baik ini. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Selama di penjara dia terus bekerja memulihkan kaki-kaki tentara-tentara yang terluka, kaki-kaki rekan-rekan yang orang-orang yang di penjara, sehingga menjadi pulih kembali. Ketika Amerika terlibat di dalam perang, dia meminta supaya dialah yang merawat kaki daripada tentara-tentara yang terluka dan menjadi pulih. Dan itu dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Sehingga suatu kali presiden ganti berganti, tibalah Presiden Andrew Johnson. Dia memberikan kebebasan buat Dr. Samuel Alexander karena reputasinya baik yang memelihara kaki para tentara-tentara Amerika. Nah, maksud saya begini, artinya ketika seseorang kembali nangkep apa yang harus dilakukan sebagai duta kerajaan surga di bumi ini berbicara buat saya, kita semua. Maka jangan merasa, percuma lah, udah kadung gak enak, kadung gak bagus misalnya, ini contoh aja. Udahlah sekalian lah, jahat-jahat sekalian. Oh enggak, ketika kita kembali belajar mengikuti apa yang Tuhan ajarkan,
Dan jauhilah apa yang membuat nama Tuhan dicemooh. Maka Bapak Ibu Saudara percayalah, maka pemulihan demi pemulihan daripada nama baik itu akan terus terjadi, dan kemudian di mata Tuhan itu merupakan sebuah nilai tersendiri. Itu bahkan menjadi sebuah penuntun, itu menjadi sebuah proteksi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, nama baik itu akan membuat kita memperoleh favor dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Kita masih